Periksa dulu, ditidurkan aja. Apa divonis apa? ROP stadium 5. Tidur. Nah ini buka mata dia. Ya, bapaknya boleh ikut lihat. Ya. Tahu Mas Lim dari mana kan? Saya Iya. di channel YouTube. Ada putih-putihnya memang di tengah itu. Adek. Iya. Sebentar. Usia berapa sekarang? 6 6 bulan. bulan di 2 matanya. Iya ada putih ya. Iya. Ketawanya usia berapa? 3 bulan. 3 bulan tapi ini di vonis yang agresif, jadi nggak sampai. Iya, sebentar. Maksudnya? Yang reaksinya cepet gitu. Cepet, Jadinya langsung. sempat sampai dibawa ke Jakarta sudah nggak nutut. Oh, maksudnya dibilang, Agresif, sangat agresif, cepat sekali. Iya. maksudnya ya apapun omongannya lah. Dalam arti gini loh. Iya. Namanya ROP, retina prematur ya. Nah ini di tengah-tengah ada bentuk putih itu ya. Nah, itu jelas-jelas medis sudah nggak akan bisa. Beberapa pasien kayak tadi kalau datangnya lebih awal ya, itu ada pasien yang sudah divonis orang tuanya dibilang ini mau berobat dokter ke seluruh dunia pun nggak akan bisa. Ya memang betul. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk yang dipelajari di dunia kedokterannya sama seperti itu. Yang terkena ini syaraf. Jadi walaupun di donor mata pun nggak akan bisa. Ya, kasus-kasus ROP, ablasi retina, glukoma, ya, itu walaupun ganti bola mata pun nggak akan bisa. Nah, kenapa kok Mas Lim bisa? Karena tahu caranya. Kalau orang tahu caranya kan bisa lah ya. Walaupun ada yang prosesnya lama, ada yang cepat, ya. Semuanya tergantung daripada kondisi pasien sendiri dan seberapa rutin pasien itu berobatnya. Jadi ada yang awalnya sama sudah divonis waktu itu masih usia 6 bulan sama seperti ini datang ke sini. Berobat 6 bulan rutin, habis itu jeda kena pandemi, 6 bulan berhenti, 6 bulan rutin lagi, sekarang bisa naik sepeda. Ya. Alfi Rafa ya, lihat YouTube-nya. Itu dia bergabung di grupnya Baby Community. Setelah itu saya suruh share ke sana. Pertama kali nge-share itu handphone dinyalain, lampunya dipegang, dibilang kebetulan. Yang kedua, mulai ngejar ayahnya, dibilang dengar suara kaki. Padahal itu jalan cor-coran, ayahnya nggak pakai sandal. Dibilang dengar suara kakinya. Oke. Yang ketiga, naik sepeda sendiri, tanpa nabrak. Nggak ada yang berani komen, termasuk adminnya yang seorang dokter, anaknya sendiri ROP. Ya kan? Nah terus gunanya grup Baby Community ini apa? Iya. Cuman saling curhat, saling keluh kesah, saling apa? Itu nggak ada gunanya gitu loh. Ya toh, malah tambah kepikiran. Kalau yang benar adalah dicarikan solusi. Nah, begitu yang naik sepeda itu saya suruh kirim, jebret, ada seorang suami istri perawat ya dari Kediri datang ke sini. Ya, selanjutnya karena jauh mereka langsung berobat online. Nah, jadi seperti itu yang benar. Ya. Kenapa? Itu tadi beberapa sudah coba ke Belgia sama Jepang. Iya. Sudah miliar habisnya, bukan ratusan juta lagi, miliar. Ya. Apa hasilnya? Nothing, malah tambah parah, kena syarafnya malah. Jadi bukan saraf matanya aja, jadi autis. Usia 30 tahun ke sini. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi kena syarafnya. Ini ngomong itu diulang-ulangi, makan gitu. Ya, jadi sampai seperti itu. Ya. Saking sampai saya kasihannya kayak gitu, saya langsung udah ya, ini kalau dibawa ke sini ya takut itu berontaknya kuat sekali dia. Waktu di atas itu kan main perih, jadi berontaknya gitu ya. Ini langsung aja kita tangani. Ini diminumkan dulu satsukinya. Bisa pakai botol langsung, bisa minum ASI nggak anak ini?
atau pakai sifon. susu ya. Nah, itu boleh dicampurkan susu juga bisa, langsung juga bisa ya, pakai dotnya langsung ya. Botol yang kosong. Jadi Satsuki ini nggak cuma untuk mata, tapi membantu tumbuh kembang si anak juga. Ya, karena anak yang lahirnya prematur, kebanyakan tumbuh kembangnya itu sedikit lebih lambat dibanding yang anak yang lahirnya normal. Iya. Tapi itu tidak berlaku bagi yang sudah minum Satsuki. Kenapa? Karena adanya regenerasi sel atau perbaikan sel. Iya. Ya. Ya, termasuk Raffi Rafa usia 1,5 tahun sudah bisa jalan ngejar ayahnya. Iya. Ya. Awalnya nggak bisa melihat sama sekali. Total sama sekali. Kalau mau lihat YouTube-nya itu, YouTube-nya Master Lim kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Iya. Ada kan pertama kali dia datang ke sini. Iya, saya lihatnya dari situ. Dari situ. Dari Raffi Rafa. Nah, dia itu pertama kali juga tahunya dari ternyata itu tetangganya sendiri. Jadi bayi usia 4 bulan Asam itu sama-sama lahir di rumah sakit yang sama di daerah Mojosari, di ruangan yang sama bahkan, sama-sama ROP. Nah, dari situ akhirnya begitu nyampe sini, terus saya video call kan sama yang orang tuanya Asam itu, ternyata kok kenal gitu loh. Nah, sejak itu mereka bertiga rutin ke sini, jadi janjian. Rumahnya kan daerah Mojosari. Kalau Asam itu kan masih punya mobil, jadi kadang nunut gitu. Nah, singkat cerita dulunya itu ke sini nyarter mobil. Nah, sekali datang 400.000 nyarternya itu loh. Ya. Nah, satu botol tetes Master Lim ini kan bisa untuk 50 kali kan. Kalau dikalikan sudah 20 juta. Akhirnya nggak sanggup dia, nggak sanggup. Nah, dari situ akhirnya dia belanya sekarang naik motor. Nah, dulunya sudah kemana-mana, medis alternatif pun dijalani semua. Ya, sampai motor satu kejual, motor satunya ke Gaden, cincin kawin pun ke Gaden. Belum bisa ditebus sampai hari ini. Ya. Tapi ya untungnya nggak lama setelah itu ketemu Master Lim. Nah, sekarang sudah ada perubahan, terutama Raffinya yang bagus. Kan kembar itu. Nah, kalau Rafanya itu sering dikucek. Akhirnya timbul selaput putih yang di luar. Ya, makanya kalau anak Eropa ini jangan pernah ngucek mata. Ini kan sering ngucek mata anak ini. Iya, Ya. akhirnya semenjak saya melihat videonya Pak Lim itu kan nggak boleh ngucek mata, akhirnya saya supaya mencoba untuk ngawasi nggak ngucek mata lagi. Tapi nggak bisa kalau nggak punya spraynya Mas Lim, dia tetap pasti ngucek mata. Karena apa? Gatel. Merasa nggak nyaman, bukan gatel. Dalam arti waktu saya tanya anak Eropa 10 tahun itu, saya tanya kenapa sih kamu kok sering megang mata? Enak jawabannya. Enak itu saya umpamakan kalau bapak lagi sakit kepala atau ibu sakit kepala, pasti yang dipegang mana? Iya, maaf. Seperti itu. Makanya untuk anak ini merasa nggak nyaman di mata, makanya dia sering tekan mata. Makanya kalau mau anak ini nyaman terus, supaya dia nggak sering tekan mata, dispray pakai spraynya Master Lim seperti ini. Ya. Spraynya ini ada 35 tetes tetesan Master Lim. Ya. Nah, sekarang kita tetes. Ya. Oke, biarin dia nggak dulu aja. Habis datang langsung minumkan lagi ya. Pas, lepas. Nggak pas. Bisa dibantu bapaknya? Dibuka ininya. Matanya. Sebentar Pak, sebentar ya. Sebentar saya. Iya, sebentar Pak. Udah, satunya. Buka dulu. Buka dulu Pak. Oke, ya. Ya. Dikasih minum lagi Satsukinya. Ya. Iya, ditetes peri, ya. Justru kalau peri itu, walaupun sudah dibilang putus, ya, itu kenyataannya masih nyambung, ya. Saya bilang apa adanya. Kalau andai kata memang sudah nggak mampu, bilangnya yang aneh-aneh.
Ya, dibilang apa? Iya putus. Terus Nah, apa lagi? udah putus, dibilang mau kerut kan. Mengkerut. Jadi Iya putus. terlepas dari apa ya, selaputnya itu terlepas gitu. Iya. Jadi dibilang wis pokoknya bilangnya yang aneh-aneh sehingga seolah-olah tanda kutip Sudah nggak bisa dilapain. sudah nggak bisa dibapak-bapain dan dia nggak disalahkan dalam arti nggak bisa gitu loh. Jadi seolah-olah tanda kutip nggak dibilang bodoh gitu loh. Iya. Nah, supaya itu kesalahan pasien gitu loh. Itu yang wajar, yang banyak sekali yang diceritakan oleh pasien waktu datang ke sini. Ya. Awal mulanya seperti itu. Nah, beberapa pasien tentunya orang tua mana yang begitu divonis anaknya seperti itu nggak hancur hatinya. Ya. Nangis-nangis sampai tidak mau makan segala macam. Itu yang terjadi pada beberapa pasien termasuk orang tuanya Raffi Rafa, termasuk mbahnya juga ya, neneknya dan sebagainya ya. Tapi kenyataannya sudah dengan berapa kali treatment sudah banyak perubahannya. Nah, tinggal pasien ini mau rutin atau tidak. Soalnya awal-awal gitu Bu. Iya. 6 bulan rutin, sudah bagus, sudah mulai kelihatan, sudah bisa gini gitu. Udah kok berhenti, Memang ya kan? nggak maksimal. Loh itu, kenyataannya saya juga ada yang anak usia 10 tahun itu yang malah saya bingung. Orang tuanya bilang apa? Ini sampai jual rumah, ya. Terus datang pertama itu saya obatin tuh di pengobatan massal di depannya Masjid Al-Ikhlas itu saya obatin. Ada di YouTube saya anak yang pakai jaket pink, ya. Itu langsung bisa lihat. Anaknya kan bisa bicara tuh saya tanya kan. Datang kedua ke sini, datang ketiga ke sini ya, sama mbahnya itu ya. Bisa sudah nunjuk orang, ibunya didatangi segala macam ya sudah bisa. Lah, habis itu berhenti. Nah, terus ada pasien yang lihat YouTube Mas Salim dari Riau datang ke sini. Ya. Dari Riau terus saya tanya, "Pak, gimana Pak kabarnya anak yang itu?" Nah, saya telepon orang tuanya. "Pak, untuk Velin gimana Pak perkembangannya?" Ya tetap tuh seperti itu. Ya, tetap bagaimana Pak? Wong awalnya nggak bisa lihat sama sekali, sekarang sudah bisa lihat. Ya maksud saya tetap seperti itu. Loh, kenapa Bapak nggak lanjut lagi untuk melakukan pengobatannya? Anaknya masih sibuk sekolah ngaji. Loh, Tapi kan sudah bisa lihat. nah kan saya juga bingung gitu loh. Pak, bener nggak Bapak itu sampai jual rumah untuk pengobatannya Velin? Saya sampai bilang gitu. Bener Pak, saya sampai ke Jakarta sampai gini-gini. Loh sekarang loh Pak, ya sudah ke Master Lim nggak boleh bayar lah kok notabene kok ya berhenti. Ya itu Pak, anaknya masih sibuk sekolah ngaji loh, kan repot. Sejak saat itu saya tidak pernah telepon pasien. Ya. Dari kejadian itu, jadi jangan bilang Mas Lim kok nggak perhatian ya, enggak ya. Jadi yang perlu yang telepon. Dikiranya kalau saya telepon ada apa-apa kan nggak enak gitu ya. Kecuali ada yang urgent. Ada beberapa yang minta nomor teleponnya orang tuanya Raffi Rafa ya. Nah, itu baru saya tanya ke orang tuanya, boleh nggak ini ada orang tua yang anaknya ROP itu minta nomor telepon untuk berbagi. Ya katanya dia boleh, ya udah saya kasih. Kalau enggak ya saya nggak kasih dulu. Jadi nggak langsung saya sebar, itu kan privasinya dia gitu loh. Ya jadi seperti itu. Dan kenyataannya semakin banyak berbagi, semakin cepat kesembuhan anaknya itu. Jadi berbagi bukan hanya dengan uang. Ya, beberapa pasien yang sering membagikan testimoni kesembuhan dirinya sendiri maupun orang tuanya, anaknya dan sebagainya, itu semakin cepat kesembuhannya dibanding yang pasien itu sembuhnya di PDW. Itu lama banget. Aneh tapi nyata. Ya. Kenyataannya seperti itu. Banyak pasien-pasien yang notabene contoh yang dari Sidoarjo Pak Agus itu ya, itu sudah divonis buta. 1 tahun lebih dia mobilnya nganggur, ya nggak berani nyetir mobil atau motor, jadi ya, retinanya lubang. Ya, nah begitu saya tanganin di sini 7 kali sudah nyetir mobil sendiri sampai hari ini. Itu ceritanya kemana-mana, tetangganya dia aja Itu juga terapi sendiri di rumah gitu Pak? Iya. Nah, dulunya sering ke sini.
lah masa pandemi gini ya, kan nggak ini apa namanya, nggak selalu bisa, apalagi anaknya kuliah kan, kadang kalau ngerjain tugas kuliah itu kan walaupun minggu itu kan masih ngerjain tugas nggak bisa lah, akhirnya gimana caranya, akhirnya dia punya tetesan sendiri. Jadi istilahnya awalnya sering kesini minum spray di rumah, tetes kesini. Nah berikutnya sudah kelihatan banyak perubahannya. Nah terus pas pandemi juga jadi nggak bisa rutin kesini, hanya treatment sendiri di rumah. Sekarang jarang-jarang, kalau airnya pas habis, spraynya pas habis baru kesini sekalian. Tapi nggak masalah ya, Mas? Loh, ya nggak masalah. Maksudnya kita beli produknya, spraynya kita apa? Isinya? Terapi sendiri di rumah, ya. Jadi treatment sendiri di rumah itu jauh lebih efektif dan lebih rutin dibandingkan pasien harus ngikutin jamnya saya. Ini aja kalau andai kata nggak dari jauh saya suruh pulang. Sungguh serius. Berapa kali saya sudah nolak pasien ya, bahkan ada yang marah-marah ya. Tak suruh datang Sabtu aja jam 8.15 sampai hari ini sudah 2 minggu nggak datang. Padahal kasusnya glukoma. Glukoma itu mau berobat kemanapun nggak akan bisa, karena Google pun sudah ngomong seperti itu. Itu pun dia dengan egoisnya dia, ya udah marah nggak datang ya sudah. Yang salah siapa? Ini loh bukan buka praktek. Ya kan, ini kan loh sampai istri saya tadi naik Grab. Harusnya kan saya antar tadi. Nah, saya udah siap nih mau ya. Tapi ya gimana lagi, mau dari jauh. Masa saya tolak? Ya kan, kalau hitungannya Surabaya tak suruh pulang, udah minggu depan aja. Ya kan, Anjuman Surabaya ini kan jauh-jauh dari Malang ya. Nah kalau andai kata saya sendiri ke Malang aja sekarang suruh berangkat ke sana aja mikir kok. Walaupun ada tol loh, tapi mikir. Lumayan, masih 3 jaman. Betul. Malang mana kah? Saya Malang Rantau, Pak. Berapa jam? Sebenarnya 1,5 jam. Masa? Iya, kalau dari lewat tol. Heeh. Cuma kan tadi Mampir ke cari sarapan. Oh. Terus antri ke toilet sangat lama. Masa 1,5 jam? Iya cepet lama. Maksudnya kalau tol lewat tol langsung lewat tol. Soalnya cepet nggak sampai 1,5 jam. Ini aja ya. 1 jam. Ini aja ke tolnya yang daerah timur Juanda sini 1 jam loh. Rumah saya sini ke tol Juanda itu kurang lebih 1 jam loh. Tapi 2 jam. Jam 8 sudah masuk Surabaya. Cuma kan kita masih nyari-nyari. Jam 8. Iya. Lah kok nyampenya jam setengah 10? Masih nyari-nyari tadi. Lah kan nggak mungkin. Muter-muter. 1,5 jam sendiri di Surabaya. jam 8 lewat lah. Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Nggak Jam mungkin. 8 harus di tol lagi. Berangkatnya jam berapa? Setengah jam 7-an. Nah, berarti kan lebih. Nggak mungkin 1,5 jam, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Kecuali Sidoarjo, keluar tol langsung. Ini loh masih dari tempat saya ke tol itu aja kurang lebih 1 jam. Ya. Makanya beberapa orang yang tanya ke saya itu, ini nanti lewat mana, waduh. Ya. Jadi lumayan kalau masih dari Sidoarjo ke sini masih lumayan. Kan keluar tolnya tol Waru. Iya. Nah, Waru ke sini ya lumayan. Ya, oke, diminumkan lagi saya tetes yang kedua, ya. Air putih ya. Ini air putih biasa gitu ya, Pak? Satsuki, bukan air putih biasa. Rasanya seperti air putih. Air kesehatan itu tidak boleh ada rasa-rasa. Cuman manfaatnya yang luar biasa. Ya, jadi bantu semua organ dalam, ya. Oke. Nah, saya tetes lagi ya. Enggak apa-apa, ini biar pompong melek dia. Perih memang. Tapi perihnya cuma sebentar aja.
Jadi kalau anaknya nangis berarti bagus, ada reaksi. Kalau nggak nangis, udah. Berarti kalau nggak nangis berarti benar-benar putus. Kalau nangis berarti ibaratnya kabel itu masih nyambung, ya, masih terasa. Ya, kasih minum lagi aja nggak, Ma? Ya, nggak apa. Ya, habis itu tetes yang ketiga yang terakhir ya. Tahunnya Mas Telim kapan, Ibu? Saya tuh apa ya Pak, waktu itu pas santai-santai kayak ada sesuatu yang mengarahkan saya harus buka YouTube gitu sebenarnya. Gitu. Terus setelah saya buka YouTube kok langsung saya lihat apa namanya channelnya Bapak Lim yang Rafa Raffi itu. Oh. Saya buka itu, loh, kok kasusnya sama, terus ternyata saya buka semua Pak, saya lihat semua channelnya Bapak yang anak-anak yang bayi-bayi kena ROP itu. Terus saya lihat, oh ya nanti kesempatan siapa tahu bisa gitu. Saya pikir posisi Bapak di Kediri, ternyata di Surabaya. Kediri? Iya, soalnya kan di YouTube-nya itu kan ada keterangan di Kediri gitu. Saya pikir di Kediri. Oh, pasien dari Kediri. Oh, pasien dari Kediri ya. Ternyata di Surabaya. Pasien yang dari Kediri itu istilahnya ada ROP, ada ablasi retina juga. Jadi yang anak usia 5 tahun itu ablasi retina. Jadi naik sepeda jatuh, akhirnya tidak kelihatan. Nah, terapi kedua sudah kelihatan, datang ke sini 5 kali, habis itu terapi sendiri di rumah sampai sekarang. Ya, kalau yang di Kediri sendiri memang ada yang ROP itu terapi online, ya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bekasi, Indramayu, ada yang dari Pontianak, ya, dari Medan, ya. Nah, dengan adanya YouTube itu membantu banyak orang yang jauh dari Surabaya itu mereka bisa tahu dan nggak perlu datang, ya. Dalam arti pengobatan Mas Lim ini semuanya tanpa disentuh sehingga bisa dilakukan sendiri di rumah dengan catatan cara pakainya benar. Makanya begitu sampai itu saya pandu lewat telepon atau video call. Jadi bukan terus kayak modelnya orang kayak jualan obat online gitu, bukan, ya. Sebenarnya kalau bukan untuk dipakai sendiri itu tidak boleh. Makanya untuk tetesnya pun kita batasi maksimal 1. Kalau luar kota spraynya maksimal 3, luar pulau maksimal 5, Surabaya maksimal 2. Nah, kalau airnya bebas satsukinya. Bahkan kalau 5 dos malah gratis 1 dos kalau untuk satsukinya. Itu sih. Nah, itu kalau satsukinya dijual bebas di apotek ada, di Malang juga ada. Oh, ada di mana, Pak? Ya, di apotek pokoknya. Semua apotek. Selain Kimia Farma sama K24, pokoknya yang bukan franchise. Nah, sama salon kecantikan sama toko herbal biasanya ada. Terus kalau untuk spraynya sama tetesnya itu hanya untuk pasien. Selama bukan pasien mereka nggak mungkin dapat. Jadi kalau sampai ada yang bilang, oh saya punya tetesannya Mas Lim, saya punya spraynya Mas Lim, bohong. Ya, nggak akan pernah dapat. Ketahuan sampai dijual lagi seumur hidup nggak akan pernah saya kasih. Karena tujuannya bukan untuk jual beli, tapi hanya memudahkan pasien untuk treatment sendiri di rumah. Itu, ya. Makanya beberapa pasien yang begitu sampai tidak mau telepon, tidak mau video call, pesan lagi nggak saya anggap. Kenapa? Curiganya saya dijual lagi. Bahkan dulu awal-awal saya minta rekam medis. Jadi rekam medis yang tentunya kan didiagnosa gini kan tentunya pernah ada rekam medisnya kan, ya. Tapi ada beberapa yang alasan, oh, saya takut kalau periksa ke dokter, saya takut kalau ya udahlah nggak apa-apa. Tapi dengan catatan begitu sampai langsung video call, saya yakin ditetes di dirinya sendiri. Nah, pernah beberapa kelolosan saya dia nggak mau seperti itu, pesan lagi nggak saya anggap. Ya, begitu sampai nggak ada kabar, nggak telepon, nggak video call, nggak apa, saya nggak pesan lagi pun saya nggak anggap. Karena apa? Curiganya saya dijual lagi, dibuat cuan-cuanan apa, cari keuntungan, ya, itu nggak boleh, ya. Soalnya ada beberapa yang seperti itu, ya.
Pintar ya. Ya. Ini lagi. Ini anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Iya, karena dulu saya lah kena preeklamsi, jadi dia harus dilahirkan, dipaksa lahir. Usia hamil 7 bulan. 7 bulan. Iya. Masih berat 1,4. Kena apa yuk? Saya preeklamsi. Apa itu? Tensi tinggi. Oh, tensi tinggi. Iya. Tensi tinggi sampai 170. Terus Tensi apa ya? Tensi bawaan tinggi pada saat bawaan kehamilan. hamil. Setelah hamil ya saya Normal. Pak. Jadi waktu hamil itu diabetesnya naik, leukositnya turun, terus tensinya tinggi. Oh, harus dilahirkan gitu. Jadi di bawaan hamil karena risiko untuk bayinya, jadi usia 7 bulan itu harus dilahirkan. Masih berat 1,4. Terus masuk inkubator itu. Iya, masuk inkubator. Oksigen. Iya. Karena oksigennya itu karena dia tidak bisa menerima susu formula, karena waktu itu saya ASI belum keluar Pak, jadi harus dipakai dengan susu formula. Ternyata dengan susu formulanya tidak tahan, terus infeksi cadangan usus. Akhirnya harus diinfus, dihentikan susu formulanya, pasang infus sama nutrisi sama oksigen. Terus ya akhirnya tahunnya 3 bulan kok ROP. Awalnya dokternya juga curiga katarak gitu, katarak. Terus setelah saya melalui pemeriksaan sampai hasil MRI menandakan ROP. Ya. Setelah dibawa ke dokter Sutomo sudah telat stadium. Sebetulnya bukan telat sih, memang tidak ada penanganan untuk ROP. Kasus ROP ini memang nggak ada penanganan. Nah, bilangnya telat supaya tanda kutip saya di awal bilang tadi, supaya dalam arti tidak disalahkan. Yang disalahkan orang tuanya. Dalam arti ya nggak ada sih namanya ROP telat, itu nggak ada. ROP stadium ini sebetulnya kebanyakan ya rata-rata dari tingkat kerusakannya. Contoh nih, kalau stadium 1 katanya bisa sembuh sendiri. Iya. Ya. Nah, stadium 5 ini hitungannya ya memang bukan dari 1 terus akhirnya jadi langsung 5, enggak. Ya memang langsung 5. Jadi bukan 1 atau langsung, istilahnya dalam arti bukan terus 1 nanti naik 2, 3, 4, 5, enggak. Ya 1 ya 1, 5 ya 5 itu. Iya. Jadi kerusakannya itu seperti itu, enggak terus naik gitu, enggak. Makanya beberapa pasien itu kalau yang kan ada pasien saya yang di Pontianak itu kan kembar. Yang kembarnya itu ROP stadium 1. Yang satunya stadium 5. Jadi dibiarkan aja yang 1 ini sembuh sendiri. Yang 5 itu memang istilahnya sudah nggak bisa diapa-apain katanya. Ya terbukti sekarang dengan penanganan sudah ada perubahan gitu. Ya, kembarannya pun ya tetap dikasih minum Satsuki. Jadi Satsuki ini bantu pertumbuhannya juga gitu loh, walaupun nggak ROP gitu loh. Ya, oke, tetes yang terakhir ya. Nanti ini baru 2 kali ya, kurang sekali ya. Ya, pintar ya. Biar sembuh sayangnya. Bentar. Ya, ayo sayang. Belum. Biar cepat sembuh Nana. Iya. Ya, sudah. Ayo. Hati. Iya. Semakin perih. Jadi tetesan pertama, kedua sama ketiga lebih perih, kedua sama ketiga. Oh gitu. Iya. Lebih reaksi cepat. Karena selnya udah mulai bagus. Ambil dikasihkan minumnya, habis itu selesai udah. Ya, jadi treatmentnya simple sebetulnya, tanpa disentuh,
bisa dilakukan di rumah kalau mau ya. Nah, Tiap satu kali tetes berapa? jadi 10 menit 10 menit 10 menit. Ini kan saya timer 10 menit ya. 10 menit tetes lagi. Sehari 3 kali. Enggak. Jadi tetesnya itu per 3 hari sekali. Oh, per 3 hari sekali. Ya, contoh sekarang hari Minggu ya. Nanti kalau mau tetes lagi kapan? Hari Rebu. Iya. Kalau minum Satsuki-nya sama spraynya setiap hari dan setiap saat. Ya. Jadi sebisa mungkin anaknya sudah nggak usah minum air lain, bikin susu pun dipakai airnya Satsuki. Itu membantu tumbuh kembangnya juga, selain perbaikan mata juga semuanya organ tubuhnya diperbaiki. Nanti termasuk BAB-nya lancar, nggak gampang capek, nggak gampang sakit, ya, nggak gampang rewel, ya istilahnya nggak inilah apa namanya, biasa-biasa yang hari-hari ini kan sering rewel kan. Ini nanti sudah agak tenang anaknya. Cahaya nanti juga sudah mulai masuk. Jadi tadi kalau pas barengan tadi ada 2 anak ROP ya. Tadi pas yang satunya baru datang 2 kali, orang Surabaya, satunya orang Lamongan. Itu juga seperti itu yang di YouTube, yang bapaknya Gundul, yang bilangnya dokter seluruh dunia nggak akan bisa, itu kesini anaknya. Divonis gitu dia, dibilang gitu. Ya saya bilang bener Pak, memang nggak bohong, dokternya memang bilang gitu ya, memang bener. Tapi kan saya bukan dokter, ya. Saya bilang ini belum nyebrang laut Pak, saya bilang gitu, ya. Bukan Mas Rim yang paling hebat, bukan, tapi tahu caranya. Kalau tahu caranya itu ya gampang lah, ya. Rasanya kemarin juga agak putus asa karena kayak divonis tidak ada obatnya dan tidak bisa ditangani secara operasi juga kan ada. Iya betul. Kami kayak nggak dikasih harapan untuk kesembuhan gitu Pak. Sampai kemarin sudah harus dirujuk ke Osaka yang di Jepang itu. Iya. Bukan masalah berangkat ya, tapi kami yang dikasih harapan cuma 30% itu aja. Itu bagus Bu kalau 30%. Enggak. Itu pun kalau berhasil. Kalau nggak berhasil malah tambah apa namanya? Rusak kayak gitu loh. Jadi kemarin yang nyoba ke Jepang sama Belgia itu anaknya tambah autis. Serius, usia 30 tahun. Anak Eropa usia 30 tahun dulunya sudah dicoba ke Belgia dan Jepang. Apa yang terjadi malah autis. Jadi di sini tuh ngomongnya itu bolak-balik makan gitu. Ya. Nah, nanti sampai seperti itu. Kasusnya ROP kok sampai autis. Karena berbagai macam obat yang masuk. Ya. Jadi luar negeri belum tentu bagus. Ya memang lebih canggih alatnya ya. Cuman kalau metodenya glukoma, ROP, ablasio itu hanya beda di alat. Yang dipelajari di dunianya itu sama. Sekolah itu ya gitu aja, yang ngajari pun ya sama. Jadi mau diganti bola mata pun nggak akan bisa. Ya, karena ini yang kena ini bukan, ibaratnya kayak lampu ini bukan bola lampunya tapi kabelnya. Jadi mau diganti bola lampu pun nggak akan bisa. Nah, kenapa lampu ini nggak saya nyalain? Bukan nggak nyalain tapi nggak nyala. Kenapa? Kabelnya yang rusak. Ya, saya ganti bola lampu nih, nggak bisa. Nah, kalau bukan ahlinya, saya selalu bilang jangan coba-coba. Ya, kenapa? Nanti yang jadi korban ini pasien. Ya, beberapa kasus. Ya, untungnya anak ibu nggak diapa-apain. Dalam arti saya yakin ngelihatnya itu nggak sampai dioperasi apa segala macam karena tak lihat beningnya masih tetap. Ya, beberapa dikasih obat glukoma malah. Ya jelas-jelas anak lahirnya prematur dibilang glukoma. Ya. Sama berarti yang kayak di Malang tuh rumah sakit itu. Dibilang glukoma juga. 1 bulan diperiksa tidak menemukan diagnosa sama sekali. Aduh. Wong ini saya cuman modal center aja langsung tahu. Padahal jelas-jelas anak itu kalau lahirnya prematur ya, di tengah-tengah ada bintik bening putih, itu jelas-jelas ROP. Nah itu mereka awalnya katarak.
Nah. Yang kedua blastoma. ya, retinoblastoma. Aduh. Ini MRI. Nah, itu gimana tuh sekolahnya tuh? Karena juga kalau di rumah sakit umum itu masalahnya untuk dokternya yang penanggung jawabnya kan juga kurang ini ya Pak, kurang nggak bisa datang di tempat praktekan. Jadi silakan ke walah. ini dokter-dokter yang koas. Jadi gini loh ya. Makanya saya selalu bilang, kalau nggak bisa jangan coba-coba. Ya, kasihan nanti yang jadi korban ini pasien. Nanti kalau saya mau frontal, jaring masuk penjara. Loh ya kan? Loh kan saya ngobatin orang gak boleh bayar kok mlebu penjara tapi iya tuh kan. Kemarin sempat yang sebelah kiri, akhirnya ini Pak, apa? Pupilnya membesar dikit. Sampai sekarang tidak bisa mengecil, membesar. Yang sebelah kiri agak besar dikit pupilnya. Merah. Terus agak tertarik. Itu kenapa dikasih obat tetes itu? Alatnya, iya karena alat-alatnya yang berkali-kali di USG sih. Pas pemeriksaan ROP kan dipasangin alat Iya. Kemungkinan ya sudahlah, intinya kalau nggak bisa ya jangan coba-coba lah. Iya. Ya nggak usah kembali lagi ke sana lah. Ya intinya kan buat apa, nggak ada solusi kok, tetap ke sana kan konyol gitu lah. Iya. Bahkan beberapa kasus yang saya tanganin malah lucu. Wong sayanya yakin, pasiennya nggak yakin, terus gimana? Mau berobat terus nggak yakin gimana? Ada orang kena ablasio, orang Bandung, sudah dioperasi. Telepon saya itu 3 kali loh, ya. Jadi telepon ketiga itu saya sudah muntah, marah betul saya, ya. Jadi telepon itu lama banget, ya sudah saya tegesin. Kalau Bapak percaya sama Mas Lim, sudah tinggalkan medis, ya. Tak tegesin gitu, selesai. Telepon lagi, lama lagi, ya nggak ada keputusan. Bentar lagi kalau telepon nggak saya angkat dah. Aneh kan, sudah saya bilangin loh ya. Nah terus orang ini telepon saya sampai setengah jam lebih sampai itu gunanya apa? Iya kan? hatinya bimbang. Nah iya. Sudah dioperasi ya gagal, operasi 4 kali, ya. Masih aja ibaratnya saya ngobati yakin kok, dianya yang diobati gak yakin, terus kayak apa berobat? Kalau saya dari awal gak yakin, saya bilang apa adanya. Kalau saya bilang bisa, ya. Makanya ini kita bikin story ya Bu ya. Boleh kita masukkan YouTube Bu? Boleh. Nanti setelah itu 6 bulan kemudian kita story lagi. Seperti Raffi Rafa. Berarti nanti saya nunggu menghabiskan ini dulu produknya ya Pak ya. Nggak harus menghabiskan ya, dalam arti perkembangannya bisa di WA ke saya. Biasanya orang tua itu kan ngirim ya, ini saya tunjukkan ya beberapa